Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Eh, di sini saya akan membuat project untuk project machine learning mix digabung dengan Android dengan bahasa Kotlin. Nah, jadi di sini saya akan membuat aplikasi, yaitu kita mungkin mulai start aja dulu. Oke, saya buat aplikasi yang namanya adalah EduTrack ya, bersama rekan saya Kristi. Nah, EduTrack ini apa? EduTrack ini adalah suatu sistem atau aplikasi yang dapat memprediksi kinerja akademik siswa, gitu. Jadi nanti ada beberapa inputan, gitu, inputan-inputan atribut. Nanti outputnya adalah skor atau performa dari siswa tersebut berdasarkan ya atribut yang ada gitu. Oke. Oke, di sini sebenarnya saya akan menjelaskan tentang perpindahan activity ke activity, penjelasan finish, lalu juga ada snack bar gitu, penggunaan alert dialog gitu ya. Lalu perpindahan perpindahan data dari activity ke activity lainnya, terus ada penggunaan share preference, apa itu share preference gitu. Oke, mungkin dari yang pertama itu kita akan coba ya. Di sini saya ada 4 activity dan juga ada 4 layout ya. Jika bisa lihat. Oke, ada 4 layout. Dan saya buat masing-masing itu desainnya udah beserta font-font yang ada dan reviewable yang ada gitu. Nah, yang muncul pertama kali ini adalah login activity. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa yang akan muncul pertama itu adalah login activity ya. Jadi bisa disetting di Android Manifest ya di sini. Nah, di sini ada beberapa activity ya. Tuh, di sini ada activity secondary activity, register activity, login activity, dan main activity. Nah, bagaimana caranya agar yang muncul pertama kali ketika kita menjalankan emulator adalah login activity? Ya, kita bisa membuat ekspornya menjadi true ya. Terus ada intent filternya juga di sini dengan action main dan kategori launcher. Lalu untuk yang activity-activity lainnya itu kita false-kan aja eksporternya agar tidak terjadi bentrokan pada activity. Jadi ketika kita menjalankan emulator, jika kita ingin membuat true juga, bisa-bisa nanti ada dua activity yang berjalan secara bersamaan. Walaupun mungkin salah satu dari mereka tampil satu gitu, tapi tetap ada dua yang activity jalan gitu. Nah itu nggak bagus ya, makan memori juga ya, nggak baik. Nah mungkin lanjut aja kita langsung ke codingan login activity-nya di sini. Ya, di sini saya ada sedikit. Dia udah menginisialisasikan setiap variabel ya dengan mencari ID-ID yang ada pada layout. Ya. Lalu di sini ada button login. Ya, button login itu yang masuk ini. Ya. Lalu di sini kita set on click listener. Di mana di dalam button login ini ya set on click listener ini saya ada menginisialisasikan variabel A dan variabel B, di mana variabel A dan variabel B adalah username ya, variabel username dan password yang dikonversikan menjadi string. Ya, jadi dia ke string, text to string ya. Dia berubah to string agar dapat manipulasi datanya atau bisa kita ya operasikan lah data-data ini. Karena kalau kita nggak ubah ke string itu nilainya itu berbeda gitu, bukan string gitu ya. Jadi susah untuk dilakukan suatu manipulasi atau operasi pada data tersebut. Lalu ketika sudah diubah jadi string, kita buat kondisi di sini. Gimana jika username ya variabel A ini dan password variabel B itu sama, maka kita boleh ya di sini nanti aja mungkin. Nah, kita langsung ke sini dulu. Ketika A sama dengan B, ketika sama username dan password, maka kita bisa memanggil intent. Kita simpan intent tersebut. Intent itu apa? Ya, intent itu biasanya berfokus untuk kita dapat berpindah activity ya. Nah, itu fungsinya. Jadi file i kita simpan di dalam variabel i intent.
this ya, dari this main activity. Nah, di mana main activity ini suatu activity yang akan kita eksekusi ketika kondisi if ini terpenuhi. Jadi di sini kita put extra. Put extra ini maksudnya kita bisa mengambil suatu data dari activity sebelumnya. Jadi activity login ini kita masukin data gitu kan. Kita masukin data. Di sini ada put string ya, username A gitu. Nah itu data itu bisa kita masukin agar muncul di activity main activity gitu. Lalu ketika start activity di sini kita jalankan start activity variabel i-nya agar dia pergi ke main activity gitu. Nah, jadi dia akan nyimpan data dulu. Dia masukin data dulu put extra. Di sini put extra ini maksudnya dia bakal nyimpan username-nya ya dengan variabel A. Jadi kita tinggal manggil username aja. Jadi username ini ibaratnya hint-nya lah. Hint agar kita bisa dapat memanggil di main activity nanti. Kita panggil string username ini gitu. Untuk nge-get datanya. Nah, lalu start activity, baru finish. Kenapa finish? Nah, kenapa finish itu karena memang biasanya ketika kita menjalankan suatu activity, kita harus menutup activity itu ketika sudah tidak digunakan lagi gitu. Apalagi login gitu kan. Ini kan kita login ya, konsepnya ya. Nah, login itu dibutuhkan gitu. Kita perlu memfinishkan aja activity-nya karena sudah selesai gitu ya. Kita kan udah beralih ke main activity nih. Nah, kita finishkan activity login-nya agar tidak terlalu memakan memori gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita nggak finish, si login activity ini akan tetap terus berjalan, dan main activity ini juga berjalan gitu. Jadi ada dua activity yang berjalan secara bersamaan. Dan itu tidak baik ya. Seperti konsep pada Android Manifest tadi gitu. Nah, lalu di else-nya ini, kondisi else jika ini tidak sama gitu ya, username dan password, maka kita kasih toast. Toast ini apa? Toast ini semacam pop-up untuk memberikan informasi lah gitu ya, bahwa username dan passwordnya salah gitu atau tidak sama gitu. Di show gitu, kita menggunakan toast ya. Nah, mungkin kita jelasin sedikit self preference di sini. Nah, self preference itu apa? Ibaratnya session ya, mungkin. Jadi self preference ini lebih menarik daripada penggunaan put extra ini untuk menyimpan data gitu. Jadi self preference ini akan menyimpan data pada ibaratnya pada database lokal dengan nama user preference gitu kan. Nah, jadi dia akan menyimpan data itu di database lokal lah ibaratnya. Jadi dia itu akan ada gitu. Data login kita itu akan selalu ada jika kita walaupun berpindah-pindah activity ke activity selanjutnya. Data itu dapat selalu kita panggil gitu. Sedangkan kekurangan dari put extra ya, yang berasal dari yang put extra ini, bedanya sama share preference itu put extra ini tidak bisa menyimpan data itu ketika misalnya nih dia akan menyimpan data username ini hanya pada main activity saja. Jika kita memanggil, misalnya nanti kan udah masuk ke main activity, terus di main activity kita pindah lagi ke misalnya secondary activity gitu kan. Nah, ketika di secondary activity, put extra ini tidak dapat bekerja lagi gitu. Dia hanya bisa bekerja pada main activity saja. Datanya hanya tersimpan pada main activity saja. Tidak di secondary activity. Berbeda dengan share preference. Share preference ini dia dapat digunakan data itu di get walaupun kita sudah berada pada activity secondary activity gitu. Walaupun kita inisialisasikan di sini. Gitu. Kita inisialisasikan, kita masukin ke share preference kan pada login activity. Nah, di sini ada variable editor, terus kita buat share pref edit. Nah, kita tambahkan put string, ya kita menambahkan string, data string gitu ya, username dan password. Lalu kita apply gitu editor. Nah, di sini dia udah nyimpan nih ke database lokal. Dia udah simpan nih. Ketika kita pencet button masuk tuh. Nah, walaupun di main activity gitu kan,
dia ada tuh datanya. Mau di mana activity manapun dia masih ada tuh, masih tersimpan di database lokal gitu. Jadi ini lebih, jadi put extra ini sebenarnya bisa digunakan untuk beberapa kasus, dan set preference juga bisa digunakan untuk beberapa kasus yang berbeda. Jadi mana yang lebih efisien lah dalam penggunaannya gitu. Nah, mungkin lanjut aja kita coba dulu tes di sini kan. Kita masukin deh A kata maaf bentar. Pinus gitu. Kata sandinya Pinus. Nah, terus kita coba pencet masuk. Seharusnya dia bakal ke main activity nih. Kita pencet masuk. Terus. Nah, ini main activity kita ya. Jadi ini main activity kita. Nah, di main activity kita lihat codingannya. Nah, di sini saya ngambil dari put extra tadi, data put extra tadi, saya ambil tuh get string extra. Cara ngambilnya ya, cara ngambilnya get string extra, intent.get string extra. Username. Nah, hint yang tadi, hint username tadi, di login activity kan username nih kita buat hintnya. Nah, di main activity kita panggil tuh hint tersebut agar dia membalikkan, dia nge-return variabel i nih. Nah, di main activity. Nah, lalu lanjut ke ya ini set text ya. To string ya, ini user kita panggil nih variabel dia tadi. Jadi makanya di sini kita selamat datang Pinus sesuai dengan nilai dari username kita nantinya. Mau saya buat A, nanti dia buat selamat datang A, B, selamat datang B gitu. Lalu lanjut ke di sini ada button ya. Nah, ini button untuk mengkalkulasikan lah ini. Di sini kita bisa hitung. 25 sini 50. Ini hitung-hitungan aja ya. Kali-kalian. Nah, lalu lanjut di sesudah itu kan. Di sini kan ada button next ya. Button next ini yang lanjut ini. Nah, di sini kita ngambil ID-nya, kita inisialisasikan dengan nama variabel button next. Nah, kita set on click listener lagi. Kita intern ke secondary activity. Jadi kita bakal dari main activity kita pergi nih ke secondary activity. Nah, kita put extra ya. Kita put extra lagi name Pinus gitu. Ya, ini bebas ya data apa gitu. Misalnya terserah data. Ini saya kebetulan saya cuma buat nama saya aja di sini value-nya, tidak memanggil data suatu variabel gitu, tidak. Di sini start activity. Nah, ini kita tidak menggunakan finish ya, tidak menggunakan finish. Kita coba ya, kita jalankan ya, lanjut. Terus, nah dia pergi ke secondary activity. Lalu di sini ada Pinus. Karena kita seharusnya di secondary activity kita panggil tuh nama Pinus itu. Pinus itu. Sebentar. Oke, di sini kita udah inisialisasi beberapa variabel dengan ID gitu ya. Nah, di secondary activity saya memanggil lagi tuh get share preference di second activity. Nah, di sini saya nge-get string username. Ya, username 0. 0 ini jadi maksudnya jadi kalau misalnya ternyata nggak ada tuh data dari hint username misalnya kan. Jadi 0 aja. Tunjukin bahwa nilainya 0 gitu. Jadi ini sebenarnya bisa kita ubah, misalnya kita buat data nggak masuk cuy gitu kan. Nah gitu, data nggak masuk. Jadi nanti kalau misalnya nggak ada data dari username memang, jadi kayak mungkin ada kesalahan atau error gitu kan, salah kita masukin datanya, dia bakal nampilin data nggak masuk cuy gitu di sini. Ya, tapi di sini kebetulan ya defaultnya memang kita biasanya buat 0 agar mengetahui bahwa data itu tidak ada gitu ya. Nah, lalu di sini text name, set text, username. Ya, ini tuh string ya. Jadi kita panggil tuh kita panggil data dari login activity. Jadi bukan dari main activity lagi. Jadi dia bukan ngambil yang put extra ya. Dia itu ngambil dari yang login activity. Dia ngambil tuh dari yang ini nih. Username, put string username ini. Nah, inilah kenapa saya maksud dia itu bisa walaupun sudah di secondary activity, walaupun dia mengeksekusinya di login activity data tersebut, ya, dia tetap bisa menyimpan data tersebut ya
dan menggunakannya pada secondary activity gitu. Nah, itu. Jadi ibaratnya memang session ya, data session. Di sini ada juga button back set on quickness finish. Nah, jadi di sini ada button back di mana ketika saya klik button back ini, maka si secondary activity ini akan terclose ya. Kenapa terclose? Karena kita eksekusi finish di sini. Jadi activity-nya akan menghilang. Dan yang akan muncul itu adalah si main activity. Kenapa main activity? Karena di main activity kita tidak membuat finish. Kita tidak ada tuh menginisialisasikan finish ketika start activity-nya. Jadi dia akan balik nih ke main activity. This. Masih ada tuh data-data kita tadi. Nah ini yang maksud saya tuh data yang kita tadi itu masih ada. Activity kita tadi itu masih berjalan di balik layar, masih berjalan. Nah, itu coba kita lanjut dulu. Nah, di sini ada penggunaan snack bar. Snack bar itu semacam toast juga, cuman agak lebih bagus aja ya. Mungkin kalau lihat Tokopedia atau yang lainnya biasanya gunain snack bar juga tuh. Itu ada di bawah gitu. Maaf, bentar kita sedikit. Oke, snack bar. Terus ada undo-nya gitu, undo. Ya, oke. Hello, ini snack barku gitu. Nah, ini yang mana nih button snack bar? Nah, button snack bar yang ini nih. Yang ini awalnya nih. Ini kita buat view, lalu define view by ID, view under air ID content ya. Ya, ini kita panggil ibaratnya view sekarang, tampilan sekarang tuh yang mana gitu. Tampilan apa nih yang sekarang? Dan kebetulan sekarang ini kan secondary activity ya. Ini maksud variable view ini yang ngecek itu gitu. Lalu ada variable snack bar. Nah, ini variable snack bar ini dia ngebuat snack bar make view. Nah, jadi di konten ini gitu ya, tampilinnya di konten ini ya gitu. Hello, ini snack barku gitu kan. Kayaknya ketika kita pencet snack bar, hello, ini snack barku. Nah, lalu di snack bar ini sama kayak toast. Dia ada lenglong. Lenglong ini maksudnya durasi. Durasinya dia singkat atau enggak nih nampilin snack barnya. Pop up informasi snack barnya. Ini kan agak lama nih, enggak tuh. Tuh, lama banget kan lenglong. Kalau kita buat length short, jadi ada length short juga. Itu akan sebentar aja, lebih sebentar daripada lenglong gitu. Yaitu itu durasi ya. Lalu di sini kita juga bisa set action, undo ya. Ya ada tadi kalau kita tengok tuh di kanan nih ada undo, kita klik. Jadi bisa di undo gitu. Lah ada tuh toast make text di sini. Nah, kita gunain toast. Jadi ini sebenarnya ada toast juga ya, harusnya muncul. Tapi karena nggak support di Pixel 8 saya juga nggak tahu kenapa nggak muncul toast saya. Padahal sebenarnya sudah benar ya. Jadi sebenarnya kalau kita pencet undo itu dia akan muncul nih toast. Suatu toast tuh pop up lagi gitu. Pop up, tombol undo diklik gitu. Nah, harusnya muncul. Lalu di sini itu untuk snack bar yang button snack bar ini. Lalu untuk button snack bar 2, kalau kita klik dia akan nih, hai ini pemanggilan dari fun show snack bar. Nah, bedanya button snack bar 2 dan button snack bar 1. Di sini saya membuat function ya, membuat fungsi di bawah hal ini ada show snack bar. Jadi biar nggak capek-capek buat manggil snack barnya, karena kan capek ya kalau misalnya kita inisialisasi lagi gitu, snack bar, make gitu kan, view, terus view-nya lagi kita iniin, kita buat lagi, tulisin lagi. Kalau misalnya ada banyak snack bar gimana? Kan lebih enak kalau kita bisa manggil-manggil kan, manggil-manggil dari fungsi aja gitu. Nah, itu sih find view ID. Nah, ini kita inisialisasikan lah di dalam fungsi ini. Semuanya, view, message, snack bar, nah, ada toast. Nah, jadi ya simpelnya gitu. Nah, lalu kita panggil fungsi ini kita panggil di button snack bar 2. Ini kita panggil, kita masukin karena parameternya message ya. Di mana tipe datanya string. Jadi kita buat string juga. Nah, gitu. Hai, ini pemanggilan dari fun snack bar. Dia muncul. Nah, nih. Gitu. Lalu yang ketiga itu ada alert. Alert ya. Nah, alert ini contohnya gini nih. Tuh. Pop up kayak gini. Are you sure gitu kan? Yes. Nah, oke gitu. Jadi alert ini biasanya ya digunakan untuk memvalidasi atau ya,
memverifikasi suatu perintah mungkin ya, suatu ya penegasan ulang lah ibaratnya. Kayak mungkin mau mendelete suatu data ya kita bisa gunain dialog. Ketika kita pencet ya saya mau delete data, dia muncul ini dulu. Apakah kamu yakin gitu kan? Yes gitu, baru dia hapus datanya. Gitu. Itu penggunaan alert ya. Nah, cara ngeinisiasi alert ya gini. Alert dialog, builder, nah this kontennya, set title gitu kan. Confirm ya. Confirm nih, ini title. Set message di sini, set message-nya di sini are you sure? Nah, set positive button ada yes ya. Ada kalau yes tuh dia ngasih itu dialog interface, which dialog interface dismiss, lalu show snack bar oke. Okay. Ini kalau saya pencet yes, dia bakal hilangin nih dialog interface-nya. Jadi ini bakal pop-up-nya bakal hilang. Terus dia munculin tuh snack bar. Ya kan? Benar kan? No snack bar oke. Okay. Dia dialog interface dismiss, dia hilangin, lalu dia munculin snack bar. Nah, sedangkan kalau negatifnya tuh nih set negatif button no null. Nah, baru show. Jadi ini nggak akan ada muncul apa-apa gitu. Kita pencet no. Nah, gitu ya. Oke. Mungkin dari saya itu saja. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.